Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Bapak, Ibu, guru, dan karyawan serta siswa-siswi MTS Muhammadiyah 1 Purbalingga, pada hari ini saya akan menyampaikan tentang keutamaan sholat taraweh. Bulan Ramadan pada dasarnya bukan hanya bulan puasa atau bulan yang menahan lapar dan haus saja. Tetapi lebih dari itu, bulan Ramadan adalah bulan ibadah dan panen pahala. Sehingga orang-orang, khususnya yaitu orang yang beriman, berlomba-lomba untuk mendapatkan banyak pahala. Pada bulan Ramadan, salah satu ibadah yang khasnya yaitu sholat taraweh. Sholat taraweh dilaksanakan sebanyak 8 rakaat atau 20 rakaat, dilaksanakan setelah sholat isya dan ditutup dengan sholat witir. Salah satu keutamaannya yaitu menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain menghapuskan dosa-dosa, apa saja sih keutamaan dari sholat taraweh? Keutamaannya yaitu ada beberapa, yaitu sholat sunnah paling utama. Ulama yang memegang mazhab Hambali mengatakan bahwa sholat taraweh adalah sholat sunnah paling utama dibandingkan dengan sholat sunnah lainnya. Selain itu, sholat sunnah ini adalah salah satu dari sedikit sholat sunnah yang pelaksanaannya dilakukan secara berjamaah. Bahkan sholat ini juga dikatakan serupa dengan sholat fardu. Yang kedua yaitu diampuni dosanya yang telah lalu. Seperti dikatakan sebelumnya, salah satu keutamaan sholat taraweh adalah mendapatkan pengampunan atas dosa yang telah lalu. Sebagai sabda Rasulullah dalam hadisnya, yang artinya, barang siapa ibadah sholat taraweh di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni baginya dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Sholat taraweh berjamaah seperti qiyamul lail semalam penuh. Sholat taraweh bisa dilakukan sendiri maupun berjamaah. Namun jika dilakukan berjamaah dan bersama imam, maka akan mendapatkan pahala sholat qiyamul lail 1 malam penuh. Sebagaimana dalam hadisnya disebutkan pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang artinya, sesungguhnya siapa saja yang sholat bersama imam hingga imam itu selesai, maka ia dicatat telah mengerjakan sholat semalam suntuk atau semalam penuh. Hadis riwayat Tirmizi. Selain itu, melaksanakan sholat berjamaah sudah memiliki keutamaan, yakni lebih utama 27 derajat dari sholat sendiri. Sebagaimana dalam hadis yang artinya sholat berjamaah lebih utama dibanding sholat sendiri dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga yaitu menyemarakan bulan Ramadan. Hikmah lain yang didapat melalui sholat tarawih adalah syiar Islam. Artinya dengan melaksanakan sholat tarawih maka kalian ikut menyemarakan bulan Ramadan dengan beribadah. Adanya sholat tarawih juga merupakan ibadah khusus yang hanya ada di bulan Ramadan, di mana pada bulan tersebut Allah menurunkan keberkahan, ampunan, dan anugerah. Karena itu akan lebih baik jika masa bulan Ramadan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif atau dengan ibadah-ibadah. Salah satunya dengan melaksanakan sholat tarawih. Apalagi biasanya pada sholat tarawih juga akan ada ceramah yang disampaikan. Sehingga bisa dibilang bahwa sholat taraweh adalah salah satu sarana untuk mengedukasi umat dan mengenal nilai-nilai Islam lebih dalam lagi. Yang keempat yaitu meningkatkan silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah.
Ketika melaksanakan sholat tarawih, kita bisa meningkatkan silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah, sebab kita akan bertemu dengan saudara sesama muslim lainnya. Jika di tengah pandemi seperti ini, kita dapat bertemu dengan atau menjalin ukhuwah Islamiyah bersama keluarga di dalam rumah. Dalam hadis disebutkan yang artinya, seseorang yang menyambung silaturahmi bukanlah seseorang yang membalas kebaikan seseorang dengan kebaikan semisal. Akan tetapi, seseorang yang menyambung silaturahmi adalah orang yang berusaha kembali menyambung silaturahmi setelah sebelumnya diputuskan oleh pihak lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian keutamaan salat tarawih, yaitu yang pertama diampuni dosanya yang telah lalu, yang kedua adalah salat tarawih berjamaah seperti qiyamul lail semalam penuh, yang ketiga yaitu menyemarakan bulan Ramadan, dan yang terakhir adalah meningkatkan silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. Semoga setelah mengetahui keutamaan salat tarawih tersebut, kita bisa mengamalkan terutama di bulan Ramadan ini. Sekian yang setelah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.